Halo, welcome back to FPL Begini. Kali ini bersama gua Gede dan teman gua seperti biasa ya, Reza. Kali ini kita ingin membahas mengenai fantasi Premier League lagi ya, karena kita sedang international break. Tapi bukan berarti kita break untuk minggu ini bikin video. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke materi pembahasan, seperti biasa, gue mau ngasih info ke kalian itu ada mengenai MPL Fantasi. Jadi buat kalian yang masih awam apa itu MPL Fantasi, oke ya bisa lo jelaskan lagi? Oke, sebelum mulai video nih ya, gue mau ngasih info ke kalian kalau gue ini lagi main game namanya MPL Fantasi. Jadi MPL Fantasi itu adalah game analisa strategi olahraga bola ya, yang membutuhkan skill dan pengetahuan lo tentang pemain-pemain sepak bola gitu. Jadi ini hampir sama kayak game fantasi lainnya, cuman ada perbedaan yang spesial nih, kenapa game ini beda dengan game fantasi lainnya gitu. Yang pertama tuh perbedaannya di game ini tuh ada berbagai kompetisi di dunia gitu. Jadi nggak cuma satu kompetisi aja gitu ya, kayak game fantasi lainnya. Cuman di sini tuh ada berbagai kompetisi dunia dari mulai klub dan negara gitu. Jadi lengkap di game ini gitu. Lalu perbedaan kedua nih yang membedakan game ini dengan game fantasi lainnya adalah di game ini hadiahnya bisa langsung lo terima ketika pertandingannya selesai gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama satu musim atau satu turnamen selesai, itu kan kelamaan tuh ya. Tapi di sini satu match selesai aja nih, lo bisa langsung terima hadiahnya gitu. Nah, nonton bola pokoknya jadi lebih seru lah dengan lo main game ini. Karena dengan lo main game ini, lo bisa sambil pantau pemain-pemain pilihan lo gitu, yang lo susun gitu. Nah, untuk hadiahnya nih deh ya, tadi gue singgung soal hadiah. Jadi hadiahnya ini namanya berlian kemenangan gitu. Yang bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Nah, ini penting nih. Jadi berlian kemenangannya bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Dan nilai satu berlian kemenangannya adalah Rp200 gitu. Soalnya setiap match tuh beda-beda deh nilai hadiah berlian kemenangannya gitu. Nah, ini gue ambil contoh aja nih ya. Match di minggu ini Mega Big Trophy ya, pertandingan antara MU melawan Newcastle di kompetisi Inggris 2021 gitu. Jadi ini bertajuk Mega Big Trophy ya. Hadiahnya itu puluhan ribu berlian kemenangan gitu. Yang bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, tadi gue singgung soal kompetisi Inggris deh ya. Jadi kompetisi dengan fans-fans yang fanatik gitu ya. Nonton kompetisi Inggris bakal lebih seru kalau lo main game MPL Fantasi ini gitu ya. Karena lo bisa banget susun tim andalan lo di kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Jadi ada kontes spesial nih untuk kompetisi Inggris itu. Kontes ini match-nya lengkap ya. Semua pertandingan di kompetisi Inggris lengkap. Biaya kontesnya banyak yang gratis gitu. Banyak yang biaya kontes masuknya gratis. Dan hadiahnya itu puluhan ribu berlian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau lo cairin jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Pokoknya seru lah kalau lo nonton bola sambil main game ini gitu. Apalagi kalau lo menang susun tim ya, hadiahnya tadi berlian kemenangannya bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Makanya buat lo pecinta bola nih ya, yang pengen ngasah skill lo ya, ngasah skill analisa lo nih, ayo buruan main game ini. Downloadnya tuh di id.mpl.live/fantasi. Nanti linknya kita taruh di description box di bawah gitu. Oke, kita lanjut ke materi deh ya. Oke, tadi itu ya mengenai MPL Fantasi menarik banget ya. Nanti seperti yang dibilang Reza, kita taruh di deskripsi di bawah untuk link-link yang diperlukan. Dan jangan lupa masukkan kode referral dari kami ya, supaya begitu kalian main, kalian dapat ekstra berlian kemenangan. Oke. Sekarang posisi lagi di game week menuju game week keempat ya. Kalian sama nih lagi international break. Nah, kita di sini seperti biasa nge-review dulu tim kita masing-masing kali ya dari game week ketiga kemarin. Mulai dari siapa nih? Gua dulu kali. Dari lo dulu aja deh. Oke, kalau gua sama lo panah hijau lah. Iya, jelas lah. Iya, panah hijau ya karena memang expert deh. Expert di kecamatan sendiri. Panah hijau karena memang ranking kita kemarin ya di bawah banget ya. Sekarang gue naik ke peringkat 465.000. Dengan game week gue kemarin dapat poin 70. Ya lumayan di atas rata-rata, gapnya agak lumayan tinggi sih. Cuman menurut gue masih kurang puas. Karena pembelian baru gue itu nggak menghasilkan. Tapi bukan berarti ini pembelian yang jelek ya, Ben Rama. Kan gue tahu ini untuk semi long term lah kalau gue. Dengan harganya yang cuma 6 juga. Itu steal banget. Di sini gue bisa dibilang ketolong kapten sih ya, Antonio. Dia dapat 22 points. Lalu tandemnya Wilson dia juga dapat 9 points, yang mana nge-outscore sedikit dari Danny Ings.
Yang kalian banyak yang lebih punya Danny Ings ketimbang Wilson. Dan di sini salah meskipun lawan Chelsea dia berhasil mendapat 10 poin meskipun itu penalti ya. Penalti yang sempat kontroversi tapi menurut gue memang ya itu layak penalti. Dan yang bikin gue sedikit bangga di sini adalah dari jajaran back gue ya, yang semuanya menghasilkan poin meskipun salah satunya si Arnold ini nggak clean sheet tapi dia dapat bonus poin 2. Inilah pentingnya Arnold. Dan si Reguilon ini yang bisa dibilang pembelian sukses gua ya. Dia sama, dia clean sheet tapi nggak gol nggak assist tapi dapat bonus poin 3, bayangin ya. Jadi ngantongin 9 poin. Oke, untung di gua. Dan itu sih poin gua sementara 70 dengan total poin gua sejauh ini 232. Oke, sekarang ke tim gue deh ya. Review tim gue di game week 3 kemarin ya. Sama kayak lo ya. Tadi gue panah hijau, tapi poin gue lebih tinggi nih dari lo, 77 poin ya. Walaupun gue ada cost minus 4 deh, karena gue transfer 2 pemain, tapi dua-duanya itu berhasil gitu, karena gue transfer Son dan Reguilon deh. Nah ini review tadi ya. Untung ya. Untung. Jadi dari kiper gagal lah ya, Sanchez 2 poin. Terus kita ke back gue nih 3-3-nya clean sheet ya. Walaupun yang dapat bonus cuman Reguilon nih 9 poin, sisanya Shaw 6 poin, Lucas Digne 6 poin. Untuk jajaran midfielder gue, 5 midfielder gue nih cuman midfield premium aja nih yang menghasilkan poin ya, Son dan Salah. Son tadi pembelian baru gue gantiin De Bruyne, dapat 10 poin, dan ini kapten gue nih, gue kaptenin di game week 3 kemarin ya. Dan Salah juga tadi 10 poin, sisanya tadi Townsend, Ben Rama sama Bruno itu 2 poin lah gitu. Cuman Townsend 3 poin. Dari striker Ivan Toney ya, gue masih mempertahankan Ivan Toney. Walaupun cetak gol dia tapi nggak dapat bonus dan kartu kuning, malahannya 5 poin doang jadinya. Dan satu lagi ya striker sejuta umat nih sekarang nih, Antonio. Ownership-nya udah tinggi aja. Cuman kalau kaptennya ya gitulah. Enggak gue kapten, gue Son kaptennya. Ya beda dikit lah, beda 1 poin. 4 poin ya. 1 poin sih? 1 poin. Emang Son berapa? 10 poin berarti. Oh, 2 Antonio 11. Iya benar-benar beda 2 poin, berarti beda 4 kan ya. Kalau di kaptenin. Iya, tapi gua ada Son, lo enggak ada kan, Dek? Beda 1 ya benar. Iya. Ya oke, Son bakal gacor aja nanti nextnya. Iya kan, lawan Palace gacor sih pasti. Oke, itu ya serah gua lah. Oke, sekarang kita bahas transfer ini kita nggak ya? Kayaknya nanti aja ya di video selanjutnya karena masih panjang. Gue sendiri, gue malah kayaknya udah disimpulkan nggak bakal wildcard ya. Nggak bakal wildcard. Masih oke sih pemain gue juga. Iya, tapi nanti kita share draft wildcard kita ya, yang sekiranya bisa kalian pilih gitu, bisa dijadiin referensi. Sorry. Dan gue ada bikin akun baru deh. Nah ini juga bisa nanti gue share nih akun baru gue dengan 3 striker premium gue gitu. Oh gitu. Share. Wah, skip lah 3 striker premium itu gimana nanti ke depannya? Ya lihat aja ntar poinnya. Oke, sekarang lanjut deh ke video kali ini deh. Iya. Oke, kali ini gue mau ngajak kalian baca sebuah statistik menarik ya, yaitu namanya fixture ticker. Basically ini based on itu siapa namanya? FDR. FDR-nya ini di ranking ya. Iya. Dan ini dibikin rankingnya. Jadi yang mana aja yang gampang gitu dibikin ranking gitu sampai ke game week 8. Dan gak cuma itu, ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu attacking dan juga defending. Karena selama ini kan FDR yang kita tahu kan umum ya. Jadi kayak misalkan tim A ketemu tim B hijau. Iya, overall gitu. Jadi tim A ketemu tim B hijau nih tim B-nya gitu. Cuman kan kita perlu pertimbangin ini sebenarnya hijau untuk menyerang tapi nggak terlalu hijau untuk defend gitu loh. Iya, benar. Makanya di sini kita bedakan deh ya. Attacking dan defending. Nah, iya, di sini data kita dapat dari FPL and More di akun Twitter. Nah, ini akun Twitter yang kami follow ya. Kalian perlu cek dia nih karena datanya dia juga anak FBref banget, jadi cocok lah sama kita. Oke, pertama kita mau bahas mengenai attacking dulu ya.
Ini berdasarkan FPL and more attacking yang akan bagus sampai ke game week 8. Based on fixture, kalian bisa lihat itu adalah Leeds United, Wolverhampton, Brighton, West Ham, dan Manchester United. Ini kita sebut 5 teratas aja dulu ya. Yeah. Sedangkan 5 terbawahnya itu kalian bisa lihat ada Manchester City, Southampton, Crystal Palace, Aston, dan Brentford. Oke, tapi bisa klarifikasi lagi, ini hanya sebagai FDR. Cuman kalau pendapatku pribadi, ada tim-tim yang menurut gue kebal terhadap FDR ya. Jadi ya FDR gak bisa dijadikan patokan mati gitu. Kita juga perhatikan tim tertentu siapa. gitu deh ya. Iya, tentu yang dimaksud tim tertentu ya itu tim-tim elit gitu seperti Manchester bener. City, Arsenal. Arsenal justru yang diincar ya, FDR yang diincar tuh, Arsenal hijau muda. Iya benar-benar. Nah maksudnya kayak Manchester City, Chelsea, terus kayak MU mungkin ya. Seharusnya kita lebih perhatikan mereka lebih ke form. Dan juga ya nomor 2 kan FDR. Kita lihat di sini dia menaruh Man City peringkat ke 16. Ya semata-mata dia karena hanya lawannya susah sih, Arsenal. Iya. Abu-abu lah itu di tengah. Nah nanti next dia akan melawan Leicester di away, Southampton yang satu-satu hijau, lalu Chelsea, Liverpool masing-masing away. Ya ini memang berat sih ya, lawan tim besar tapi away semua. Tapi kita percaya at least Man City setiap pertandingan besar dia lebih menguasai gitu. Jadi nggak memungkinkan gue tidak mengambil aset, maksudnya tidak menutup kemungkinan gue untuk menghindari aset dari Man City gitu. Nah, tapi yang menarik deh, ini ada di Wolves sih deh, menurut gua. Karena Wolves nih dari mulai game week 4 ke 8 tuh FDR-nya hijau semua deh gitu. Walaupun untuk di table classement saat ini Wolves emang peringkat ini ya, kalau nggak salah 3 terbawah ya, bareng Norwich dan klub yang satu lagi tuh tadi. Nah, Wolves juga sama juga nih, belum cetak gol nih, kayak Arsenal ya. Iya. Tapi kan padahal ini XG-nya tinggi dia. Kalau nggak salah 4 dia XG-nya. Iya, memang Wolves ini terkesan kayak ada alasannya nih kenapa di peringkat 2, karena ya kita setuju ya meskipun dia mandul belum cetak gol, tapi permainannya lebih atraktif nih dari musim lalu. Kita lihat dia XG-nya tinggi banget, GP jauh banget dengan gol aktualnya. XG-nya kan berbagai sumber beda-beda ya. 4 sampai 5. Nah, tapi bayangin dengan XG segitu minimal ya ada gol 2 lah atau 3. Atau sehatnya sebenarnya sih bisa di atas XG-nya gitu kan. Tapi ini 0 gitu kan. Karena kita lihat beberapa kali dia ada big chance yang penyelesaiannya mungkin masih lemah. Dan kalau kita lihat lawan MU kemarin ya karena sial aja ya, karena ketemu si De Gea-nya udah kesurupan De Gea gitu. Terus beberapa clearance dari back yang menurut gua itu rada sial dikit aja. Jadi Wolves tentu kalau kalian wildcard jangan lupa bisa kalian lihat di aset-aset mereka sih. Si Trincao tuh dia yang pemain barunya kan dari Barca. Lumayan juga sih tuh dia di 3 game awal selalu main walaupun belum menghasilkan poin ya. Benar, terus ada Traore juga ya. Traore benar. Gue lebih ini ke Traore sih. Ya. Oke, sekarang intip dikit mengenai defending. Ini gue nggak bahas banyak karena video sekarang kita fokus ke attacking dulu ya. Nanti kayaknya next video kita mau bahas defending. Cuman sebagai kilasan aja kalian bisa lihat di sini. Ini adalah FDR untuk fixture ticker untuk bagian defending. Jadi kalian bisa baca di sini defend mana sih yang kiranya bagus sampai 4 dari game week 4 sampai 8 based on fixture. Pertama ada Brighton, Wolves lagi di peringkat 2, Norwich, West Ham, dan Tottenham. Oke, gue bahas Wolves lagi dikit karena memang data yang gue baca Wolves ini sebenarnya sebelum lawan MU dan bahkan pas lawan MU dia masih deretan atas untuk tim yang kemasukan big chance gitu. Jadi big chance conceded yang paling kecil itu sebenarnya Wolves sebenarnya. Salah satunya. Makanya di sini kenapa? Karena kemarin dia fixture-nya ya lagi kurang bagus aja ya dan juga mungkin lagi penyesuaian, tapi next 4 sampai 8 itu perlu dilirik sih. Lalu dari defending lagi-lagi ada Manchester City, Brentford, terus ada Southampton, Crystal Palace, dan Chelsea. Tapi ya balik lagi ini kita nggak bisa
uh, pukul rata ya, karena ini kan hanya FDR gitu kan. Tapi kita lihat Chelsea kemarin lawan Liverpool, kita lihat itu merah meskipun away, dan bermain 10 orang mereka tetap bisa menjaga clean sheet. Clean sheetnya ketika 10 orang ya. Iya. Kan dia kan kebobolannya pas penalti. Nah, setelah itu dia udah 10 orang sih kan penalti kan. Iya, 10 orang, terus kan babak pertama tuh 10 orang. Gue kira ya kayak Arsenal gitu loh. Kebobolan jadi 4-1 gitu kan. Jangan samain lah. Beda kualitas. Ya itu tadi dia itu untuk defending ya. Kita nggak terlalu mau bahas karena mungkin di next video kita bahas nih. Oke, kali ini kita bahas segi attackingnya ya. Kita bahas midfield dari aset dari midfield ke forward, yang mana bisa kalian jadikan pilihan. Kita kelompokkan berdasarkan harga. Nah, kita data ini data kita ambil dari Football Fantasy Fix. Ini semacam Football Fantasy Hub atau Football Fantasy Scout gitu ya. Ini sebuah domain atau aplikasi yang bagus juga buat kalian coba nanti. Oke, sebelumnya kita nggak bakal bahas yang di bawah 5,5 ya kayaknya. 5,5 ke bawah, karena memang rata-rata pemain segitu ya yang untuk bench warmer aja sih. Jadi kita lebih fokus ke pemain yang usable lah ya. Itu 5,5 ke atas. Pertama 5,5 sampai 7 ya. Di sini kita lihat tuh ada. Nanti di layar kelihatan pokoknya deh ya. Iya, di sini kalian bisa baca sendiri tabelnya. Gue udah bikin. Oke, langsung aja di sini gue bisa langsung simpulkan ya. Kalian bisa lihat di sini Ben Rahma hampir menguasai segala aspek dari gol plus assist. Dia menguasai 4. Yang dimana disusul teman setimnya itu Fornals ya dengan 3. Lalu gue masukin Traore yang mana masih kosong, cuman ini layak untuk dipantau nanti. Lalu untuk soal target juga Ben Rahma menguasai, tapi join dengan Ismail Yassar dan juga James Ward-Prowse. Untuk James Ward-Prowse ini terhitung dengan shoot free kick ya. Kemarin gue lihat dia ada free kick on target, nah ini termasuk hitungannya. Lalu untuk big chance create, Ben Rahma hanya kalah dari teman setimnya itu Fornals. Sisanya ya bilangan biner 1-0 karena memang masih 3 game week, jadi datanya masih belum banyak. Untuk points ini kita urutkan berdasarkan points, berarti otomatis si Ben Rahma. Dan ada satu hal metrik menarik nih, yaitu namanya XFPL buat kalian yang baru dengar. Oh, ini baru nih dia. Iya, XFPL ini mungkin ciptaan dari Football Fantasy Fix ya, karena gue kayaknya belum lihat lagi ini di ini lain, cuman ada sih beberapa yang pakai FPL. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu XFPL, sepemahaman gue itu ya seperti namanya itu expected FPL points, yaitu dimana seberapa banyak poin yang seharusnya dia dapatkan dan ternyata berapa banyak poin yang didapatkan gitu pointsnya gitu kan, seperti XG dan goals gitu. Dan FPL ini setahu gue itu adalah combine dari XG, XA, dan juga ada expected clean sheet gitu-gitulah, sama yang menit bermain juga semua dihitung. Makanya jadilah yang berbau poin FPL ada ya. Iya, yang berbau variabel yang menghitung poin FPL. Jadi kalian bisa lihat di sini Ben Rahma 18,6 FPL dengan poin 26, berarti itu sehat menurut gue. Jadi dia bisa dibilang ada XG yang kecil tapi gol, kalau gue perhatiin sih ada tuh golnya waktu lawan Newcastle. Dan juga kalian lihat di sini ada juga yang surplus ya, maksudnya yang minus gitu istilahnya. Itu jelas banget di Traore. Bayangin Traore 18,1 XFPL tapi pointsnya 6. Baru 6. Poin artinya dia top pointers. Gak sehat ya? Sakit nih. Bukan gak sehat ya. Secara ada 2 sih gue ngeliatnya. Buang peluang, iya benar. Iya, pertama terkesan buang-buang peluang, kedua terkesan sangat menjanjikan gitu, karena ini sangat attacking banget gitu. Jadi kayak sekarang kan kita menunggu waktu aja dia akan dapat poin-poinnya. Karena setahu gue juga si Traore ini adalah pemain yang touch in the box terbanyak sih. Jadi memang Wolves sekarang benar-benar primadona banget sih untuk beberapa game week ke depan. Oke, jadi itu untuk budget midfield yang pertama. Ya, dari harga 55 sampai 6,5 dia. Yeah. Nah, sekarang untuk midfielder range harga 6,6 sampai 8 ya. Jadi di situ di layar nanti muncul
ada nama Greenwood tadi yang paling atas, dia mengungguli di shoot on target dan gol assist gitu. Gol assist ada di Pogba sih sebenarnya dengan 5 jadi assist. 3 itu yang peringkat 2. Iya. Dan poin tertinggi tadi ada di Greenwood ya, karena dia selalu cetak gol kalau nggak salah ya. Dan untuk big chance create di sini ada Mason Mount yang unggul ya. Dan lalu ada tadi yang expected FPL tadi ya. Di situ ada Ferran Torres yang unggul ya. Top player di game week kemarin nih dengan 18 poin. Pemain kagetan nih. Total poin itu pemain kagetan. Iya, aset-aset kagetan nih. Yang dia mau bagus mau enggak, kita terkesan gak peduli tapi mupeng gitu kan, karena udah City gak ada pasang gitu kan si Ferran gitu. Terus juga sekalinya bagus banget itu, 2 gol 1 assist kayak bukan hal yang nggak mungkin. Oke, paling karena itu sih ya. Out of position juga sih Torres ini, Ferran Torres. Iya. Selagi City belum di striker kan. Iya. Kalau pemain di kelompok ini yang gue targetkan sebenarnya bisa bilang banyak sih ya. Pertama Greenwood, Ferran, dan Jota. Kita kalau bicara 3 pemain ini pemain kalau udah dikasih jaminan starting terus dan juga ya seenggaknya adalah maksudnya benar-benar tidak tergoyah lah, misalkan ya gak apa-apa lah di sub off gitu kan. Ini warga FPL makmur gue rasa sih. Lihat Greenwood. Kita lihat Greenwood sejauh ini main oke dan selalu starting, tapi orang masih berpikiran kalau dia nanti kedepannya akan dirotasi. Begitu juga Jota, kemarin terbukti dia ternyata nggak starting, tapi dia masuk di menit 40, di menit babak 1 gitu kan, aneh ya. Dan ada isu ada isu kalau Firmino cedera, dan kalau itu benar, nah itu surga banget untuk Jota owner. Lalu ada Ferran Torres yang menurut gue, ini orang kayaknya kemungkinan bakal meledak di musim ini dari musim lalu gitu. Karena City nggak jadi datengin striker ya. At least kita mungkin sampai bursa transfer musim dingin nanti, kalau misalkan belum datengin transfer, kayaknya Ferran ini aman gitu. Jadi akan terus dipasang oleh Pep. Ya, jadi itu sih ya. Sisanya Pogba gue masih belum gitu ini ya secara aset, tapi secara permainan dia benar-benar udah kembali ke top performnya lagi. Dia lebih playmaking juga, umpan-umpannya yang bisa tiba-tiba jadi big chance. Ini Pogba perlu kita pantau juga ya. Dan Grealish mungkin satu-satunya yang ada merusak City kalau gue lihat. Kadang nge-intercept umpan temannya sendiri. Dan dribbling masih gaya-gaya main Aston Villa. Iya, belum nyatu. Jadi menurut gue tapi dia aset yang bagus gitu. Dengan harga segitu, pemain yang sekiranya menit bermainnya lebih menjanjikan di City. Cuma kita nggak tahu nanti De Bruyne datang kan, dia posisinya bakal berubah lagi atau enggak gitu. Ya karena kan jadi itu Gundogan juga cukup bagus kan kemarin mainnya kan. Gundogan juga kayaknya masih stay ya. Iya. Jadi itu tadi ya, budget midfielder range harga 6,6 sampai 8 deh. Sekarang kita ke forward ya, apa? Ya, forward. Deh. Dengan range harga di bawah 8,5 ya. Berarti ini ya yang non premium forward lah ya. Ya, yang non premium nih, Antonio kayaknya menuju premium nih, harganya nggak berhenti naik. Iya. Oke, bisa dilihat ya jelas banget di sini Antonio menguasai semua aspek, semuanya. Dari gol plus assist itu gapnya jauh banget sama yang peringkat 2, 4. Antonio 8, Gabjes 4. Shot on target juga ya sharing lah sama DCL ya, sama-sama di atas Cuyu. Big chance create juga sharing dengan Gabjes, dan points paling tinggi tentu, dan expected FPL-nya juga yang paling tertinggi, disusul DCL dengan 23,0. Tinggi-tinggi. Jadi menurut gua Antonio ini must have ya musim ini, esensial. Tentu ya gak ada lagi yang perlu dibicarain Antonio. Dan next game week, next beberapa match day, kalian bisa lihat tadi di tabel sebelumnya tuh West Ham dibilang moderate lah ya, bahkan defending dia peringkat attacking dia peringkat 4, yang mana wah ini udah makanan banget. Datangnya Vlasic menurut gue nggak mempengaruhi posisi dia, justru concernnya ke Bowen atau
si Fornal sih menurut gua, karena kalau gue cek di transfermarkt.com posisinya dia tuh posisinya Fornal sama si siapa namanya? Bowen. Tadi gue bilang Bowen, ya. Bowen. Tapi kayaknya Bowen sih. Padahal Bowen juga oke gitu loh menurut gua. Itu terus jadi ini ya, jadi ngebuat kompetisi lah di kalangan gelandangnya West Ham ya. Iya. Selanjutnya menurut lo siapa yang menarik nih di sini? Kalau gue dari berdasarkan data ya. Kalau berdasarkan FDR gue menarik di Watford sih deh. Yaitu si Siapa? Dennis nih deh. Watford Dennis. FDR-nya juga hijau-hijau semua nih nanti. Dennis kayak nama orang sini ya. Nah, iya kayak siapanya Adit gitu. Apa si Dini udah pindah kalau nggak salah kan. Ini udah ke Birmingham. Ya. Ke Birmingham. Nah, berarti si Dennis yang paling saingannya sama si siapa tuh deh? King. Joe Pedro juga masih cedera. Cuco. Iya. Tahu gua Pedro saingannya antara Cuco, King dan Dennis. Tapi kalau Dennis ini paten sih menurut gue dengan harga segitu, dengan gaya bermainnya. Kadang gue ngeliat dia itu kayak Sar gitu, ternyata Dennis. Ternyata nih orang out of nowhere ya decent gitu. Jadi memang kalau dari fixture Dennis perlu ya, kalau misalkan kalian juga mau spare budget untuk nanti apalagi aset premium nih, nanti setelah ini kita bahas. Ya gitu Dennis. Pilihannya mungkin bisa selain Armstrong mungkin masih mahal dikit ya. Iya. Dennis ini berskill banget. FDR-nya susah sih. Toton FDR-nya lebih susah ya. Gue lebih ini ke Dennis sih, mungkin misalkan Tony masih rada angin-anginan, gue bakal ganti ke Dennis kayaknya. Atau Sar juga bisa sih, aset Watford. Iya. Dan gue di sini paling mau nambah soal DCL ya. DCL ini pemain yang rada pesulap gitu. Dia sengaja kali ya kayak di kuning atau merah gitu waktu match sebelum mulai bikin kita was-was di bakal main atau enggak, atau starting dan ngegolin gitu kan. Di sini dia iya, datanya juga oke sih. XFPL-nya tinggi 2,3 dan points-nya 23. Berarti ini sesuai ekspektasi gitu loh. Oh iya benar. Sama XFPL 23.23 dan dia yang bikin gua tempting banget itu penendang penalti ya. Meskipun terkesannya kayak resmi atau enggak, karena kemarin dikasih karena kemarin si Richarlison udah mulai mau ngambil gitu, tapi ditahan temennya gitu. Maksudnya apaan kan? Apa emang secara di atas kertas masih Richarlison kan? Kemarin yang pertama mungkin kayak dikasih kan gitu. Kasih lah, gue capek abis Olimpiade udah banyak gol, ini lo lah sekarang gitu kan. Atau sekarang dia mau ngambil penalti. Temennya masang DCL deh di tim FPL-nya itu. Bener, itu yang nahan nih, kayak siapa tuh? Alan gitu. Gue kaptenin gitu kan. Gue kaptenin gue justru gitu kan si Richarlison. Jadi itu aja kali ya, paling dari untuk forward kalian bisa lihat sendiri dan bisa kesimpulkan sendiri. Nah, sekarang bagian menarik yaitu adalah premium picks. Ini terdiri dari midfield dan juga forward ya. Iya kan? Oke, tadi gue bilang Antonio must have, Salah apalagi gitu. Salah ini must have sampai beberapa season ke depan selagi Salah main. Berapa game week? Season, gue bilang season. Oh season, wow. Lagi belum pindah nih ya. Takutnya ntar pindah ke ini. Iya. Makanya kalian lihat di sini Salah menguasai hampir semua, bukan semua ya. Mungkin kita bahas yang peringkat 2-nya. Untuk gol plus assist ada Bruno dan Vardy. Vardy ini sebenarnya under the radar nih lama-lama nih, karena banyaknya pemain-pemain premium yang bermunculan. Seenggaknya kan biasa kita ini sedikit tentang Vardy kan. Cuman karena ini orang pada terdistrak ke Lukaku, ke Ronaldo. Tapi Vardy kalau lihat di sini juga ya masih pada masanya gitu. Mungkin ini musim terakhirnya nggak tahu, tapi udah berumur juga kan Vardy. Iya. Jadi ya buat kalian yang mau nyari semi difference ya bisa ke Vardy sih. Memang harganya itu sih ngeselin mahal. Jadi cuma sesuai lah. Lalu untuk shot on target terbanyak Vardy lagi. Hanya beda 1 sama yang tertinggi Salah. Dan Salah dibuntutin temannya yang Mane. Yang gue rasa Mane mungkin ini bisa balik lagi ke performa 2 musim lalu nih, yang dia waktu juara. Itu kan gila top banget ya trionya.
Iya, yang top skor bareng Salah dan juga si Auba. Trio top skor. Yang salah satunya malah down ya di musim ini sampai sekarang. Dan untuk di chance screen di sini yang menarik ada Mahrez ya. Gue nggak tahu sebenarnya Mahrez masuk ke premium picks atau enggak, tapi dia di atas 8,5. Karena di sini gue masukin range 8,5. Mahrez ini juga bisa dibilang kita nggak bisa ngebayang kalau misalkan dia main dari awal menit itu poinnya bakal kayak apa, karena dia 2 kali sebagai sub aja bisa segitu ya. Bisa ngumpulin 12 poin. Pas jadi sub tuh dia golin kan ya lawan Norwich. Pas lawan Norwich golin. Arsenal asis. Iya. Oh iya, oke. Jadi makanya apalagi dia main di menit awal kan ya. Makanya itu ini kayak ngebikin si owner Mahrez tuh kayak bimbang mau jual atau enggak gitu kan. Lagi-lagi gak main. Tapi return gitu poinnya. Terus jadi kan kita ya bimbang gitu loh istilahnya, tahu kan kayak aduh coba dari awal. Tapi gue rasa kalau gue punya Mahrez gue juga bakal tahan sih. Seenggaknya ya itu dia tinggi banget average dia untuk menciptakan points. Dan untuk points tentu dari Salah masih merajai, kemarin 10 poin langsung dongkrak peringkat pertama. Bruno kebalap, Son kayaknya nih mulai seharusnya ada Ken, seharusnya udah mulai berbagi lagi ya. Stop lah Son lah, gacor yang golin Son kan. Iya, maksud gue udah cukup aja Son gacornya gitu, jangan terlalu sering. Janganlah, gue masih ada Son deh. Baru gue beli tuh. Dan untuk expected FPL di sini kalau gue lihat gak ada yang minus ya. Semua kayaknya melampaui expected. Iya benar, semua melampaui. Oh enggak, kecuali Ken. Lukaku. Oh iya, sama Ken juga. Lukaku makan. Tuh Lukaku makan ya. Mungkin karena kemarin banyak pick charge yang kayak XG-nya tinggi banget, itu yang gol di save sama si Leno itu udah di depan gawang banget. Itu XG-nya tinggi gue yakin, karena memang off tackle-nya cuma kiper ya kan, dan itu kepala sama kaki beda hitungannya. Dan jaraknya kecil banget, itu bisa ke tepi sama Leno, ajaib. Dan pas lawan si Liverpool juga ada beberapa kali pick chance yang mungkin karena salah pahaman komunikasi aja seharusnya bisa ngasih assist, tapi karena kurang komunikasi di antara Havertz ya. Dan kalau Ken kita tahu karena menit bermainnya masih kurang ya. Kayaknya di sini Ken satu-satunya yang mainnya baru 2 ya, sama kayak Lukaku. Ya. Dan kalau kita bahas Cristiano, memang datanya masih belum ada kalau berdasarkan musim ini ya. Tapi kita kan nggak ngambil dari Liga Serie A gitu. Ya. Jadi gue tulis beda deh aja dulu lah. Ya. Nah, menurut lu sini dipantau juga sini Ronaldo. Iya. Menurut lu di sini Ronaldo gimana? Lu kayaknya bakal ngambil dia dalam waktu dekat ya? Iya, kayaknya tim baru gue sih bakal ngambil sih, walaupun kayaknya dia nggak bakal tim baru apa di akun baru gue yang wildcard option nanti kan kita tampilin. Iya. Ya kayaknya gue bakal pilih Ronaldo sih, walaupun kayaknya pas lawan Newcastle ya nanti di game 4 itu kayaknya masih belum jadi starter sih kan. Biasanya kan kalau pemain baru gitu deh mainnya di biasanya kayak Messi gitu kan. Iya biasanya, dan di Ole gitu. Ole juga lucu banget gitu. Kayak lama banget gitu orang manasin pemain barunya gitu kan. Kayak Sancho aja sampai sekarang masih belum dapat tempat. Varane baru main tapi langsung starter. Van de Beek aja sampai sekarang udah beda 1 musim masih gak main-main. Ya jadi itu dia premium pick ya. Oke, sekarang bahas ini aja ya. Kita kasih wildcard iseng-iseng. Kalau misalkan gue wildcard, kayaknya bakal kayak gimana tim gue. Ini gue tampilin ya di sini. Kiper dari Sanchez kayaknya gue coba ke Bahman ya, karena Bahman 3 game week ke depan itu decent, dan juga Bahman secara perform kayaknya lebih bagus dari Sanchez ya. Lalu untuk jajaran back, gue harus yakin harus ini ada TAA pastinya. TAA itu udah magnet poin untuk bonus poin. Terus ada Kufal untuk riding West Ham yang lagi naik, dan dia juga meskipun attacking si West Ham rada rapuh ya, cuman ada Azuma mungkin bisa memperbaiki. Lalu Semedo tadi udah dibahas, Semedo dari Wolves tentu kita pasang, dan ada Williams pemain baru siapa namanya Norwich yang sekiranya bakal starting.
murah dan steal banget ini sebagai fullback, dan Davi. Oke, untuk tengahnya ini variatif ya. Gue banyak pilihan sebenarnya. Ada Salah, ada Jota, Ben Rahma, dan gue di sini pilih Traore dan juga siapa? Torres. Ya, Ferran Torres. Iya, Ferran Torres. Karena kenapa Traore? Tentu gue berharap kayaknya dia bakal ini ya, kayaknya aman gitu untuk megang dia meskipun nanti terlalu banyak return karena fixture ya, baik soal fixture. Salah wajib, Ben Rahma juga kita ikutin aja. Lalu untuk strikernya keren nih, ada Antonio yang wajib, Ronaldo seenggaknya gue kenapa gak masukin Lukaku ketimbang Ronaldo, karena Lukaku kayaknya lebih projektif untuk di game week 7 ya. Game week 7 ya, sampai game week berapa tuh yang gue bikin kemarin 11. Ya sampai game week 11 kayaknya Ronaldo lebih oke untuk 3 game week ke depan lah at least. Dan ada Dennis ya, balik lagi karena fixture-nya ya. Jadi ini kalau misalkan awalnya berantem sama siapa nih? Wolf ya. Semedo. Ya, mungkin gue cadangin dulu ya, karena gue tentu lebih prefer si Wolf. Itu sih ya paling iseng-iseng dari gue. Dari lo apaan? Oke. Katanya lo ada bayangan 3 striker tuh bentuknya ya, kalau gimana? Gue sih, ini gue juga iseng-iseng nih bikin akun baru. Gue pasang 3 striker premium tuh deh ya. Nanti tampil layar deh. Jadi ada striker Ronaldo, Lukaku, sama Ken nih. Serem kan tuh. Tapi kalau gue voting di story IG, jawabannya pasti yang negatif kan. Ya iyalah. Iya gitu ya. Iya, gue iseng-iseng doang nih 3 premium striker gue pilih. Tapi di tengahnya di situ masih ada Torres, Jota, Trincao, Mbeumo, sama Gray ya, yang lagi on form juga di pemain main semua sih. Iya itu. Ya gue no salah dan Bruno, karena kan premiumnya udah buat 3 striker gue. Gak bisa dong, harus ada salah juga. Enggak. Oke. Pokoknya tadi gue cuma iseng doang 3. Ya itu aja sih paling. Oke, jadi nanti video minggu depan kita bahas strategi transfer kita ya, dan juga mungkin sedikit tentang defense. Jadi ya video kita akhirin aja nih, kayak udah lumayan berbusa ya, karena kasih kan banyak banget yang dibahas. Oke, kalau gitu video kita akhiri aja kali ya. Benar-benar. Nanti kita lebih banyak sharing di Instagram, dan juga kayaknya Twitter mau dihidupin lagi. Sayang banget followernya banyak, tapi retweet like doang. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga. Begini.